Buat kalian yang ingin mengajukan pinjol tapi tidak ingin mendapatkan bunga yang sangat tinggi, pas banget kalian nemuin video ini. Karena di sini gua akan memberikan tips supaya kalian tidak mendapatkan bunga tinggi dalam aplikasi pinjol di tahun 2026 ini, dan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah terupdate di bulan ini. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang ingin mencari pinjol dengan bunga paling rendah di tahun 2026 ini. Nah, memasuki di pertengahan tahun 2026, ada banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online yang hanya bermodalkan KTP saja. Dan dari beberapa aplikasi memberikan bunga yang sangat beragam. Hal yang perlu kalian ingat terlebih dahulu, aplikasi penyedia pinjaman online itu memberikan kalian pinjaman bukan untuk meringankan beban kalian ataupun membantu kalian. Tapi mereka semua pada mencari keuntungan melalui bunga. Ada juga denda keterlambatan dan juga biaya layanan. Nah, jadi supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah, di sini gua akan memberikan tipsnya terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak mendapatkan bunga yang tinggi. Karena percuma aja jika kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol yang memberikan bunga rendah, tapi kalian tidak mengikuti saran dari gua. Nah, sarannya adalah kalian ambil tenor itu singkat aja, mentok-mentok 6 bulan. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol memberikan bunga itu ada dua tipe saja. Yang pertama memberikan bunga harian, dan yang kedua ada juga yang memberikan bunga bulanan. Jadi kalau kalian mengambilnya tenor panjang, maka bunganya nih akan semakin tinggi. Gua akan contohin dikit nih ya dari sistem bunga pinjaman online. Jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang memberikan bunga 3% per bulan, dan kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Jadi 3% ini dikali 12, hasilnya jadi 36%. Kalau kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, 1 juta rupiah ini dari 36% senilai 360.000 rupiah. Jadi bunganya sendiri itu senilai 360.000 rupiah. Total pinjaman yang harus kalian kembalikan adalah 1.360.000 rupiah. Kan itu bunganya hampir setengah sendiri dari total pinjaman. Iya, kalau memberikan bunganya 3% per bulan. Kalau lebih dari 3% per bulan, itu kalian akan terbebani sendiri dari bunga pinjamannya. Jadi saran gua, kalian ambil aja tenor itu mentok-mentok 6 bulan. Ataupun kalian bisa mengambil tenor 3 bulan aja. Kalau kalian mengambil tenor 3 bulan dengan aplikasi yang memberikan bunga 3%, 3% dikali 3 bulan, hasilnya cuma 9%, meminjam senilai 1 juta rupiah, bunganya cuma 90.000 rupiah saja. Nah, itu perbandingannya sangat jauh banget ya. Ya, balik lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Di sini gua hanya mengingatkan. Iya sih, kalau kalian mengambil tenornya panjang, angsurannya akan jauh semakin lebih ringan dibandingkan dengan tenornya pendek. Tapi kalau tenornya panjang, bunganya ini akan semakin tinggi lagi. Nah, kira-kira kalian sampai sini paham nggak? Kalau kalian masih kurang paham dengan sistem perhitungan bunga pinjaman online, kalian bisa komentar aja di bawah. Nanti gue bantu jelasin supaya kalian tidak gagal paham tentang perhitungan bunga pinjaman online ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah terupdate yang paling gue rekomendasikan banget untuk kalian gunakan. Yang pertama tentu saja gue rekomendasikan aplikasi SeaBank Pinjam. Aplikasi ini memberikan bunga mulai dari 1,6% saja per bulan ya. Biasanya 2% per bulan, sekarang turun menjadi 1,6% saja. Keuntungan lainnya yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi SeaBank, aktivasi mudah secara online. Jadi tanpa dokumen fisik ya di saat kalian pengisian data, semua dilakukan secara online. Ya, ini sama dengan aplikasi pinjol pada umumnya. Yang kedua, bebas biaya administrasi, yang dimana jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu utuh, tidak ada potongan sepeser pun. Yang ketiga, ada fitur pinjaman fleksibel, bisa dicairkan berkali-kali. Nah, ini maksudnya adalah jika limitnya masih tersisa di saat kalian mengajukan pinjaman, itu masih bisa diajukan kembali. Dengan memberikan limit tertingginya, aplikasi SeaBank ini senilai 30 juta rupiah. Nah, jika kalian membuka melalui website untuk SeaBank Pinjam, aplikasi ini memberikan simulasi cicilan ya. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian bisa akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank, karena tidak semua orang terbuka ya fitur pinjamannya, caranya adalah kalian harus sering transaksi di aplikasi SeaBank, ataupun kalian sering menyimpan uang di aplikasi
aplikasi Cbank. Kalau kalian sering melakukan itu, maka fitur pinjamannya akan terbuka sendiri. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi Easy Cash. Aplikasi ini dari PT Indonesia Fintopia Teknologi, memberikan bunga mulai dari 0,01% per hari. Ini perlu kalian ingat ya, aplikasi ini memberikan bunga harian. Jadi kalau kalian mengambil jangka waktu pinjaman ataupun tenor selama 12 bulan, maka 0,01% ini dikali 360 itu untuk bunganya. Nah, sedangkan untuk limitnya, aplikasi ini memberikan limit pinjaman hingga 100 juta rupiah. Dalam aplikasinya ada diskon bunga lagi ya. Di sini tertera 92% diskon bunga. Dan pasti setiap pengguna berbeda-beda mendapatkan diskon bunganya. Selain kalian mendapatkan bunga mulai dari 0,01% di aplikasi ini, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Yang ketiga di sini gue rekomendasikan aplikasi Neobank. Nah, ini sebenarnya aplikasi bank digital dan aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga. Cara membuka pinjaman di aplikasi Neobank gampang banget. Yang penting rekening kalian sudah terbuka ataupun kalian membuka rekening. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya akan terbuka juga. Untuk aplikasi ini sendiri memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga rendah mulai dari 0,06% flat setiap harinya. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor hingga 24 bulan paling lamanya ataupun 2 tahun. Yang keempat ataupun yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Adapundi dari PT Info Teknosiaga. Aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,03% saja per harinya dengan memberikan limit hingga 100 juta rupiah. Dan aplikasi yang gue rekomendasikan semuanya hanya bermodalkan KTP saja ya. Kalian bisa mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Ada 4 pilihan dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan hingga 12 bulan. Balik lagi ke saran gue, kalian itu ambil tenor aja, mentok-mentok itu 6 bulan supaya bunganya tidak terlalu tinggi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian. Buat kalian yang ingin tidak terbebani oleh bunga pinjaman online, karena ini gue rekomendasikan terupdate buat kalian gunakan, memberikan bunga rendah dan juga tips supaya kalian mendapatkan bunga rendah dalam aplikasi pinjol di tahun 2026. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Disclaimer, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang ya. Tujuan gue membuat video di sini hanya untuk mengedukasi kalian dan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol bunga rendah buat kalian yang membutuhkan aplikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.